Art Entertainment mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Hai, welcome back to Artdutainment Talk. Kali ini kita udah di episode kedua, kalau tidak salah, kedua. Kalau yang pertama ngebahas tentang art illustrator. Kali ini gue dengan seorang chef bernama Satria chef. Ramadhani. Bukan chef, tukang masak. Ahli masak sebetulnya. Enggak nyampe ahli. Nah, Tukang masak. kita ingin ngebicara tentang soal masak. Yang pertama, kayak misalnya, kenapa sih lu tuh suka masak gitu, Sat? Masak itu sebenarnya awalnya bukan suka masak, suka makan dulu. Jadinya kadang kita itu punya step by step. Kalau dari aku sendiri sih dari suka makan dulu, itu tiba-tiba jadi apa sih, kayak seru deh masak gitu kan. Karena gimana sih cara bikin makanan enak gitu. Akhirnya masuk ke kuliah masak deh jadinya. Jadi di situ seiring berjalannya waktu ya jadi bisa. Oh gitu. Nah, pertama kali suka kali masak gitu. Masak. Yang paling gue inget dari dia nih, masakin gue selalu sunny side. Itu paling top menurut gue. Nah, kapan sih pertama kali lu mulai suka masak? Pertama kali coba masak tuh kapan? Pertama kali nyoba masak sih berarti sebelum kuliah sih, benar-benar Sebelum kuliah berarti ya? ketika SMA berarti ya? setelah lulus lulus. SMA itu lagi cari apa sih, mau awalnya kan bukan mau masak ya, akhir-akhirnya kayak salah satu keterpaksaan juga sih, tapi jadinya akhirnya suka gitu. Awalnya jadinya coba pingin masak ya setelah lulus SMA. Oh, berarti pemicunya dari pertama kayak masih paksa nih nyoba masak gitu, biar tahu kayak apa sih? Iya benar, bukan dari diri sendiri yang pure langsung suka, enggak, dari mencoba. Oh iya, dari pertama coba-coba lalu jadilah sebuah masakan. Nah, apa masakan pertama kali? Pertama kali Selain sunny side. Pertama kali itu apa? Kalau nggak salah potato mash ya? salad gitu, Oh, salad. Salad sama potato mash itu, sama paling steak Steak ala-ala. tempe itu yang paling gue inget Itu dari untuk dia. adik sama dia. Gitu. Ya dulu kayak ngeliat restoran, minimal tuh kita ngeliatnya sausnya enak banget ya gitu. Iya. Ternyata gampang banget buatnya gitu. Ya walaupun rada ya kalau dipikirkan misalnya steak di restoran harganya segini, Iya, padahal kalau betul. kita buat sendiri itu sebenarnya bisa Lebih murah gitu ya? Lebih murah, bener. Tapi kadang ya karena itunya itu jadi ya waktu apa-apa jadi ya pengen beli aja deh gitu, atau enggak pengen suasana cozy-nya itu makanya. Tapi kalau mau buat sendiri mah Bisa ya, gampang sebetulnya ya. gampang. Sekarang di YouTube juga Iya, banyak tutorial. iya, asal mau ikutin juga Iya, bisa gitu. pasti bisa. Apalagi cuma ngikutin gitu. Nah, yang terakhir yang gue tahu itu Satria kuliah di BSD. Nama kuliahnya gue lupa namanya apa. Nah, selama kuliah itu setiap gue ketemu dia, gue selalu minta sunny side. Iya. Nah, lu kebayang nggak sih, sunny side itu kan cuma putih, telur putih atasnya kuning gitu kan. Nah, tapi itu menarik dilihat, warnanya menarik, rasanya enak. Kok bisa gitu, Sat? Lu bisa mempertahankan warnanya itu, Sat? Itu teknik sih namanya. Sunny side itu kita telur aja ada berapa macam ininya, cara pengolahannya. Kalau misalnya sunny side itu artinya telur yang masih bawahnya itu sampai atasnya itu rani itu egg yolknya masih mentah lah ya, dalam arti ya. Masih Jadi basah lah, nggak terlalu masih kering gitu basah, ya? bahkan sampai nggak kering gitu. Jadi ya tekniknya itu cuman yang penting teflon yang bagus. Itu intinya. Jangan teflon itu jangan pernah dicuci, dilap aja. Nah, habis itu udah tinggal kasih minyak sedikit, atur api, ini pertahanin juga itu apa namanya, telurnya juga bakal bagus. Jadi tinggal tuang. Terus Gitu kan doang. ada bumbunya tuh. Biasanya orang bikin bumbu kok ribet banget. Ini bumbunya apa sih sampai bisa seenak itu gitu? Bumbunya cuman yang penting insting sih, garam, paling garam sama lada. Oke, sama lada. Itu kalau udah
udah pasti enak. Apapun yang pakai garam, nanti telur apapun itu enak. Apapun yang nggak pakai garam juga nggak enak kalau nggak pakai. Iya sih. Gitu. Nggak tahu kenapa garam itu ya. Ya utamanya di situlah ya Utamanya di buat situ. nentuin rasa Iya. gitu. Nah, tadi kan kayak kita nyeplok telur, biasanya kan orang kan ceplok telur kan nunggu minyaknya panas baru ceplok gitu. Nah, kalau tadi bikin sunny side itu harus diukur nih. Betul. Minyaknya seberapa banyak, panasnya seberapa, seberapa penting itu menentukan warna sunny side gitu. Ya pertama untuk bikin sunny side yang benar-benar kayak di foto-foto IG atau apa itu. Kayak di restoran lah atau di restoran. hotel gitu ya. Satu teflon. Teflon. Teflonnya yang bagus gitu, yang masih bagus lah, bisa dicek itu kalau misalnya udah bikin itu tanpa minyak pun sebenarnya udah bisa gitu. Tapi untuk minyak itu salah satunya untuk rasa juga. Yang kedua api itu nggak bisa panas karena kalau panas dia nanti jadinya ada kerak coklat. Kerak coklat nempel ya di bawah gitu ya. Bahkan juga walaupun nggak nempel, sebenarnya yang benar itu sunny side itu nggak ada coklat. Nggak ada coklatnya. Itu sesuai teflonnya sama apinya juga. Tapi kalau katanya itu telur itu kalau kebanyakan kan di Indonesia kan yang coklat, yang kering, crispy. Iya betul, yang pinggiran hitam-hitam gitu. Itu proteinnya udah lekat. Udah lekat. Udah kekat dia. Jadinya nggak murni. Makanya kadang orang-orang yang binaragawan itu kenapa minum telur mentah? Iya. Karena nggak melalui proses masak itu jadinya protein-proteinnya itu murni ya, lebih pure ya. Terjaga, nggak menghilang gitu. Nah, selain sunny side, masakan apa lagi yang sering lu masak, Set? Suka sih sekarang masakan Indonesia sih. Indonesia sama Contohnya Chinese. apa contohnya? Kalau di rumah sekarang kalau lagi nggak ngapa-ngapain di tongseng, soto. Kalau untuk masak kayak Indo gitu kan, kayak tongseng soto tuh ada nggak sih komposisi tertentu yang bisa dikatakan ini loh makanan itu sehat? Kan kadang orang kalau udah bikin tongseng, wah santannya banyak, minyaknya banyak, dagingnya kambing, lemak nih. Nah, ada nggak sih misalkan minyaknya dikurangi, santannya atau sebagainya, tapi tetap berasa itu tuh tongseng, tapi dia lebih sehat sedikit gitu ya? Oke. Sebenarnya masakan Indonesia itu semuanya sehat, benar semua sehat. Rempah, intinya kan rempah. Bahkan santan itu sebenarnya nggak jahat. Santan itu yang bikin jahat kenapa? Karena kita itu harus tahu masaknya. Kita kan kalau makan di restoran apa-apa kita nggak tahu masakannya. Iya. Cara masak yang benar itu untuk sehat ya. Untuk enak mah gampang. Cara jelek pun enak. Iya. Pakai mecin enak. Tapi kan nggak terlalu bagus. Iya, kayak sambal pakai mecin jadi lebih enak gitu ya. Itu kan enak, tapi kan nggak bagus. Nggak bagus buat diri kita gitu. Nah, kalau misalnya kayak tongseng itu santan nih. Santan itu nggak boleh masuk dari awal masak, apalagi sampai masak mendidih. Masak mendidih itu udah jadi toksik racun. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadinya tuh kita misalnya bikin Cukup menggelembung sedikit gitu. Iya, itu namanya simmering. Oh, simmering. Iya. Jadinya ya sebelum santannya itu masuk, kita misalnya mau bikin tongseng berapa lama? Misalnya 1 jam. Nah, sekitar 45 menit udah daging empuk, itu santan boleh masuk tapi dalam keadaan simmering untuk 15 menit. Habis itu udah meresap, selesai. Oh, berarti ditentukan juga waktunya berapa lama untuk masak sebuah tongseng gitu. Betul, karena kalau rata-rata sih restoran yang jual tongseng itu jeleknya udah masuk santan dari awal. Dan mendidih lagi semuanya. Mendidih. Kayak gitu kan. Padahal nggak boleh, kita itu buat makanan itu harus punya takarannya masing-masing gitu. Makanya kadang kalau masak, coba lihat makan di restoran ayamnya, kadang ayam itu keras apa itu karena dia ngegorengnya terlalu lama gitu ya. Oh, terlalu tinggi temperaturnya. Iya juga, walaupun lebih cepet, tapi keras. Nyambung yang tadi nih, kayak bikin tongseng, kan kita beda-beda kan kalau kita makan di restoran, di hotel gitu kan, pasti ada platingnya beda-beda gitu. Ada seni platingnya sendiri gitu kan, kayak makanan yang kita lihat cuman sedikit tuh mahal banget harganya. Nah itu apa sih dasar plating itu gimana sih? Dasar plating itu mungkin kalau ngomongin tongseng dia kan tipenya sup. Ya sup itu ya standaran, nggak bisa diapa-apain juga. Biasanya Pak yang penting ya paling
sprinkle ini udah cukup lah, daun bawang sama bawang goreng atau apa itu udah cukup kalau untuk sup ya. Kalau misalnya tadi yang kayak plating yang mahal kecil Kayak gitu, sate itu, lah gitu misalnya. sate orang sih biasanya kalau yang di fine dining gitu, yang nggak nyampe fine dining sih sate kayak di restoran gitu, dia paling untuk soal plating nggak ada standar sebenarnya. Itu kreasi yang Masak aja gitu ya. Jadinya kita ngelihatnya juga ya, kalau misalnya ada orang dia menurut yang bikin bagus, bisa aja di komen sama yang beli. Iya. Kok gini banget sih, kok gitu Iya, banget betul. gitu. Itu sebenarnya plating dari inspirasi dari diri sendiri aja. Oh, berarti kreasinya dia dan inspirasinya dia kayak apa Betul, gitu ya. sama kayak lukisan. Lukisan kan nggak bisa disalahin orang apa-apa juga Iya. kan? Iya. Contohnya kayak Tergantung gitu. yang melukis gitu Iya, dan juga kan orang yang udah disuruh plating itu kan udah dipercaya sama atasannya. Jadi ya itu udah kehendaknya dia Jadi sendiri untuk sebelum plating, sebelum dia kerja tuh udah disupervisi dulu masakan dia kayak apa. Iya, nggak sih? biasa itu kreasinya kayak apa Betul. nanti gitu kan. Kadang ada restoran itu udah punya standarnya masing-masing ya, yang dibuat oleh atasan atau eksekutif chef itu. Nah, bawahannya mungkin kayak cooknya atau apa yang untuk platingnya itu ya itu udah sesuai standar dari ini, jadi diikutin aja sesuai prosedur. Tapi ngaruh nggak sih dengan hasil kreasinya si chef ini, bisa kita bilang Iya, gitu ya? iya. Dia punya inspirasi, dia buat, dia kreasikan agar orang menarik. Betul. Terus harganya mahal, apa karena itu yang menyebabkan harganya mahal gitu? Harga mahal itu ada 4 faktor. Mhm. 4 faktor. Kalau aku sih diajarin ada 4. Yaitu yang pertama food cost dulu kan. Food cost. Food cost jelas makanannya, kalau misalnya nggak mungkin kan kita nyajiin steak harganya berapa, misalnya steak 15.000 lah gitu. iya nggak mungkin kan. Iya. Modalnya aja udah berapa, jadi kan mahal. Itu yang pertama food costnya. Yang kedua jasa atau labor costnya, jasanya. Semakin kenapa chef harganya Mahal. saya mahal ya, karena dia punya nilai. Oh, nilai. Nah, kita ngebayar Pengalaman dia gitu ya. kita ngebayar nilainya dia. Oh. Yang ketiga overhead itu ya biaya lapangan, biaya tempat, sewa tempat. Yang terakhir profit, keuntungan. Keuntungannya si resto atau hotel ini berapa dari Iya, makanan gitu. Misalnya dari harga makanan misalnya segini, itu sepiring gitu cuman isinya kayak gitu dikit lagi, harganya sepiring 100.000 misalnya. Nggak pantas banget gitu. Tapi 100.000 itu udah mencakup 4 hal itu. Ini udah hal itu ya. Iya, kalau misalnya kenapa makanan di jalanan-jalanan itu murah, karena dia itu mikirin profitnya nggak besar, jasanya juga nggak mahal, sama food cost-nya juga enggak. Oh, itu rendah ya. Iya, semuanya Berarti itu rendah semua gitu. rendah semua. Makanya bisa jual murah gitu iya, ya. Oh. itu intinya. Dan juga nggak ngebayar gaji orang, misalnya apalagi yang bikin sendiri. Iya, kayak warung-warung sendiri, kayak Iya. warung nasi uduk misalnya kan bisa buka sendiri Nah, kan. itu kan nggak perlu bayar Iya, jasa betul. sendiri. Itu jadinya kenapa. Oh, itu perbedaannya ya Iya. dari situ gitu. Berapa lama sih pendidikan masak gitu? Apa tata boga itu berapa lama dari nol, dari yang orang nggak bisa masak sampai dia bisa masak lah. Kalau mahir pasti ada tahap lebih lanjutnya, cuma sampai dia bisa masak gitu. Oh ya, kalau di Indonesia sih ya kan, kalau ini apa namanya, pendidikan itu biasanya kadang mulai dari SMK jurusan tata boga. Ya. Tapi banyak juga, contohnya aku sih dari SMA, jadi dia kuliahnya baru kuliahnya doang. Itu sih dapetnya dapet gelarnya itu D3 di AFD kan, pariwisata. Nah itu sih 3 tahun. Kalau misalnya mau ke jenjang berikutnya nanti misalnya S1 jadinya bukan jadi ahli media. ahli, bukan, jadi nanti malah itu tata boga pariwisata. Lebih ke manajemen mungkin ya. Betul, jadinya nanti gelarnya jadi ke situ. Jadi ya mungkin iya. yang mau ikut pariwisata gitu, kalau D3 kan lebih ke apa namanya, prakteknya. D3 kan, kalau misalnya S1-nya, nah jadinya jangan, menurutku sih jangan S1-nya langsung, D3 dulu baru S1. Oh. Supaya dapat. Berarti buat kalian yang mau kuliah tata boga, D3 kalau saran dari iya. Mas Satria itu harus dari D3 dulu biar tahu, biar Iya. ahli dulu dalam mengolah masakan. Betul.
plating dan sebagainya sampai jadi, Iya. baru belajar manajemennya. Iya, karena kalau langsung S1-nya doang, mungkin dapat S1-nya Iya. sarjana prestis gitu. Prestis, Cuman tapi nggak ada. keahliannya kurang Nggak gitu, ada bisa gitu. Kalian mau nyari kerja S1 apa-apa, oke, keterima, pas di lapangannya nggak bisa apa-apa, malu. Ya, itu. Ya, itu dari Mas Satria. Oke. Kita ngebahas Artdutainment kali ini memang bener-bener daging semua isinya. Iya, dan Masak dari awal mulai masak, plating sampai jadi mahir. Mudah-mudahan kalian juga belajar masak. Cukup sekian dari Artdutainment Talk episode 2. Saksikan episode berikutnya di tema-tema yang lebih menarik. Terima kasih.